Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPA hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Organ tumbuhan ada 3 yang utama, yaitu ada akar, batang, dan daun. Sebagian tumbuhan yang lain memiliki bunga, buah, dan biji. Bunga, buah, dan biji juga termasuk organ tumbuhan. Kita lihat gambarnya, akar yang paling bawah, dan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Kita bahas satu persatu, dimulai dari akar. Akar adalah bagian pokok di bawah batang yang tumbuh di tanah atau menuju inti bumi. Fungsi akar yang pertama menegakkan tumbuhan, kemudian menyerap air dan garam mineral dari tanah, melekatnya tumbuhan ke tanah, tempat penyimpanan makanan, contohnya seperti singkong, bengkuang, dan lain sebagainya. Kemudian membantu pernapasan, contohnya pada tumbuhan tembakau. Berdasarkan bentuknya, akar terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Kita lihat gambarnya. Nah, akar tunggang yang ini dan ini ada akar serabut. Akar serabut memiliki banyak serabut, akar tunggang biasanya hanya satu akar yang besar dan yang lainnya kecil. Struktur akar. Kita lihat gambarnya, akar jika kita perbesar akan terlihat gambar seperti ini. Struktur akar dibagi 3 zona, yakni ada zona diferensiasi, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Adapun bagian khusus, yakni ada tudung akar dan rambut akar. Tudung akar berfungsi untuk menembus tanah, dan rambut akar berfungsi untuk memperluas penyerapan air atau zat mineral dari tanah. Jika kita belah akar dan kita perbesar menggunakan mikroskop, maka akan terlihat penampang struktur akar sebagai berikut. Yang kiri ini akar dari tumbuhan dikotil dan yang kanan akar monokotil. Ada epidermis, korteks, endodermis, perisikl, phloem, xilem, rambut akar. Perisikl berfungsi untuk pembentukan akar cabang. Xilem atau pembuluh kayu terdiri dari sel mati. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah. Phloem atau pembuluh tapis ini terdiri dari sel hidup. Fungsinya untuk mengantar hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Bagian akar yang dilalui oleh air atau zat hara dari tanah sampai daun secara berurutan, dimulai dari rambut akar, epidermis akar, parenkim atau korteks, kemudian endodermis, xilem akar, xilem batang, xilem daun, dan kemudian air dan zat hara ini digunakan untuk bahan fotosintesis. Kita lanjut. Berikutnya, coba kita lihat gambar berikut. Ini merupakan organ tumbuhan, yaitu adalah batang. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Fungsi batang yang pertama menyokong bagian tubuh tumbuhan, saluran pengangkutan, tempat melekatnya bagian tumbuhan, yaitu daun dan akar, menegakkan tumbuhan. Batang ada 2 jenis, ada batang yang berkambium, bercabang, ini adalah tumbuhan dikotil, dan ada yang tidak berkambium, tidak bercabang, yaitu tumbuhan monokotil. Kita lihat penampang melintangnya, batang dikotil dan batang monokotil. Ini perbedaannya terlihat karena faktor dari kambium. Batang dikotil ini kan berkambium. Maka kita lihat ini phloem dan xilemnya terdapat pada lingkaran kambium. Ini kan kambium,
lingkaran kambium, floem yang di luar, dan xilem yang di dalam. Sedangkan pada batang monokotil tidak berkambium, maka floem dan xilem tersebar merata dalam batang. Xilem berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, dan kambium berfungsi mengatur percabangan batang. Kemudian ada epidermis berfungsi melindungi batang. Korteks berfungsi tempat transportasi zat. Berikutnya, organ tumbuhan yaitu daun. Jika kita lihat secara kasat mata, daun memiliki struktur luar yaitu ada tangkai daun, pelepah daun, helai daun, dan tulang daun. Jika kita perbesar, maka akan tampak struktur dalamnya sebagai berikut. Fungsi daun yaitu tempat menangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian tempat pengambilan gas karbon dioksida atau CO2 untuk bahan fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis karena mengandung banyak klorofil dan berfungsi tempat penguapan atau transpirasi. Kemudian tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di stomata. Kita bahas satu persatu yang ada di dalam struktur daun. Yang pertama ada kutikula, bagian yang atas berwarna coklat ini. Kutikula ini mengurangi penguapan, kemudian epidermis atas dan yang bawah berfungsi untuk melindungi daun. Kemudian ada jaringan tiang, ini juga disebut dengan jaringan palisade. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena di sini banyak klorofil. Kemudian ada jaringan bunga karang atau yang disebut jaringan spons. Ini berongga, mengandung banyak gas karbon dioksida, juga sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada xilem, mengangkut air dan zat hara untuk bahan fotosintesis dari akar ke daun. Ada floem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian stomata yang bagian bawah, ini celah pada daun, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Dan yang terakhir ada sel penjaga, pengatur membuka tutupnya stomata. Organ tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan alat perkembangan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan bunga didahului pembuahan yang sebelumnya telah terjadi penyerbukan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Mari kita lihat struktur bunganya. Ini ada gambar struktur bunga. Bagian-bagian bunga kita lihat, yang pertama ada mahkota yang warna pink ini. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Yang kedua yaitu kelopak bunga. Fungsinya untuk melindungi bunga ketika kuncup. Kemudian benang sari, ini juga termasuk dari kepala sarinya. Ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga, mengandung banyak serbuk sari. Kemudian putik, termasuk tangkai putik. Ini sebagai alat kelamin betina yang nantinya tempat masuknya serbuk sari dan terjadi pembuahan atau penyerbukan. Kemudian, tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara tangkai bunga dan ranting. Dan yang terakhir ada dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selama ini, jika kita melihat bunga, kita sering menyebut bahwa kelopak itu adalah bagian bunga yang berwarna. Padahal, yang bagian berwarna ini disebut mahkota, dan kelopaknya biasanya bagian yang bawah biasanya berwarna hijau. Kita lanjutkan. Dan ini organ tumbuhan biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan mengandung calon individu baru yang disebut lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan biji. Biji tumbuhan monokotil hanya satu keping
biji tumbuhan dikotil ada 2 keping. Kita lihat gambarnya perbedaan antara biji dikotil dan monokotil. Dikotil ini terdiri dari 2 keping, sedangkan monokotil hanya 1 keping. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan, pembentuk tumbuhan yang baru, dan juga menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Ini kita lihat perbedaannya dari tulang daunnya, batang, bunga, dan akar. Monokotil, bijinya 1 kotiledon, dikotil 2. Tulang daunnya, monokotil, tulang daun berjajar atau melengkung, sedangkan dikotil, tulang daun menyirip atau menjari. Monokotil, batangnya memiliki berkas pengangkut yang tersebar, sedangkan dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran, yaitu lingkaran kambium yang sudah tadi kita bahas sebelumnya. Dari segi bunganya, ini monokotil bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan perbedaan akarnya, monokotil sistem akar serabut, sedangkan dikotil sistem akar tunggang. Contoh tumbuhan monokotil, padi, jagung, kelapa, rumput, jahe, anggrek, dan lain-lain. Contoh tumbuhan dikotil, kacang, mangga, jambu, durian, sukun, alpukat, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.